Ya, selanjutnya pertanyaan keduanya, bolehkah di sebuah masjid yang para jamaahnya mendirikan sholat malam yang mana khusus 10 malam terakhir di akhir malam secara berjamaah? Karena katanya beredar SMS bahwa sholat tarawih pada akhir malam itu bid'ah. Ya, ini perlu dirinci ya bagaimana bentuknya. Iya. Jadi ada dua bentuk. Bentuk yang pertama adalah sholat di awal malam dan di akhir malam dari imam yang sama. Dan imamnya ini di awal malamnya dia tidak melakukan witir. Ya, di akhir malam baru dilakukan sholat lagi disertai dengan witir. Ini tidak ada masalah. Dan ini difatwakan oleh sejumlah ulama kita di Saudi Arabia. Iya. Seperti Syekh Shalih Al-Fauzan dan selainnya. Dan masuk ke dalam keumuman penegakan sholat, menghidupkan malam dengan sholat. Bukankah Nabi SAW pernah menghidupkan sholat di malam ke-27 dari ba'da Isya hingga menjelang fajar subuh, sampai sahabat berkata, kami khawatir ketinggalan sahur. Ya, maka kalau di seluruh malam dihidupkan, kenapa nggak bisa dihidupkan di awal malam dan di akhir malam dengan bentuk yang saya sebutkan tadi? Kemudian yang kedua, bentuk yang kedua, dengan dua imam atau satu imam, tapi dia sholat tarawih lengkap di awal malam bersama witir, dan di akhir malam juga. Atau bentuk yang kedua, dengan satu imam, di awal malam dia dengan tarawih bersama lengkap dengan witir, di akhir malam juga tarawih dengan witir. Dan ini keliru, ini hal yang tidak diperbolehkan, bisa masuk ke dalam bid'ah, karena tidak boleh dia witir dalam satu malam. Rasulullah SAW bersabda, la witrani fi lailah, tidak ada dua witir dalam semalam. Ya, dan yang ketiga, bentuk yang ketiga dengan dua imam. Ada imam di awal malam, ada imam di akhir malam, tapi semuanya lengkap dengan witirnya masing-masing. Dengan witirnya masing-masing. Ya, dan ini disebut dengan masalah ta'kib di pembahasan fikih. Dan yang benarnya ini dianggap makruh. Ini dianggap makruh oleh para ulama. Iya. Kalau dia masukkan ke dalam perkara bid'ah, ya itu mungkin ijtihad sebagian dari ulama. Tapi yang jelas di sini jangan terlalu gampang di dalam membid'ahkan suatu amalan. Kadang dia sendiri nggak tahu dasarnya, maka ketidaktahuan dia terhadap suatu dasar bukan menunjukkan bahwa itu amalan adalah bid'ah. Ya, hendaknya dia lihat dari bagaimana para ulama menyikapi masalah. Ya, dan kadang sebagian orang dia belajar di suatu tempat misalnya, di tempat dia belajar hanya tarwih di satu waktu saja di akhir malam, tidak ada di awal malam. Maka dia pikir bahwa tarwih di awal malam tidak disyariatkan. Ya, dan ini dari kekeliruan juga. Ya, seorang dituntut mengikuti dalil, bukan dituntut mengikuti di mana dia belajar. Dan hendaknya setiap orang itu bertakwa kepada Allah, jangan sembarang di dalam menyalahkan atau di dalam menjatuhkan, apalagi ada vonis-vonis bid'ah pada hal-hal yang kadang para ulama memberikan keluasan di dalam hal tersebut atau memberikan fatwa di dalam hal tersebut. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya.